Yang penting saya bisa hidup, punya duit, bisa makan, kumpul sama keluarga happy, kumpul sama teman happy, udah. Itu tantangan bagi kita. Ya, dia KTP-nya beda Muslim, tapi dia keyakinan Hindu. Nanggung, jadi pemangku sekalian. Makanya anak muda sekarang itu repot, Ya, paham. Akhirnya agama-agama itu nomor sekian. Nah, sebagai anak muda, kita harus itu dah saya tekankan, bangga menjadi Hindu. Identitas kita jaga. Om Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel hari ini bersama dengan Ganis Esa Manura. Namanya Ganis. G itu generasi. AN itu anak. IS itu Islam. Generasi anak Islam. Kok bisa? Dulu tuh Mas ya, saya dulu pertama kali kan di sini kan berapa ya? Tahun 2021 ya? Kan udah tuh Ganis tuh ganteng dan manis. Jangan ngubah-ngubah, Mas. Pada saat itu masih jomblo. Jadi manisnya masih hanya sementara. Kalau sekarang manis untuk dia. Iya. Hari ini ada mbaknya di samping kita. Ternyata sudah diawasi. Jadi jangan berharap untuk para wanita melihat Mas Ganis ganteng dan manis hanya untuk mbak siapa? Dia langsung. Hari ini kita menarik akan diskusi yang mungkin akan berbeda dari segmen-segmen kekakuan Hindu selama bertahun-tahun gitu kan. Kita ngomongin anak muda tentang pandangan Hindu, Mas. Tapi nanti harus ada selipan hal-hal yang menarik di kondisi Hindu. Oke. Sekarang kita coba tes apa ya? Kalau orang Hindu itu kalau pikiran itu apa jenana ya? Iya. Jenana. Yeah. Tes jenananya Mas Ganis tentang pengetahuan berarti. Pengetahuan. Tentang Hindu anak muda saat ini seperti apa kan gitu. Silakan Mas Ganis. Iya. Terima kasih Mas Miko ya. Thank you udah diajak lagi ke Hindu Channel setelah 4 tahun yang lalu lah ya. Dengan kondisi yang berbeda Mas Miko. Kalau dulu masih enak tuh, nggak ada beban. Sekarang jadi penyuluh. Penyuluh di Kemenak Kota Bekasi. Iya, jadi apa namanya? Jawa Barat. Jadi argumentasi sekarang ya harus inilah ya, ditata gitu ya. Karena mewakili Kemenak juga kan. Kalau dulu stand up comedy parah sih. Pokoknya kalau Hindu Channel ada acara mah ikut saya. Kalau hari ini nggak seenaknya untuk ikut, bahaya. Iya, bahaya. Stand up comedy direm dulu. Karena ada yang lagi viral itu namanya Panji. Panji siapa? Kru. Panji siapa? Baskoro. Siapa tuh nggak ngerti ya? Ya mens apa itu yang? Oh, mens ya. Iya, itu over sih, nggak berani kalau kita. Kalau itu mungkin semua keyakinan. Kalau ini mau menyerang Hindu nggak bakal berani dia, Pak. Nggak lah. Coba pandangannya gimana? Ngomongin anak muda ya. Ya, kalau saya pribadi kan ini masuk kategori Gen Z Mas Miko. Ya, kelahiran 99 itu kan masuk Gen Z ya. Jadi generasi muda. Jadi kurang lebih pola pikir saya dan anak-anak seusia saya, bahkan di bawah saya itu kurang lebih sama. Jadi kalau anak muda itu pola pikirnya itu Mas Miko itu cenderung satu pragmatis, kedua skeptis. Ini kalau ngomongin pandangan anak muda terhadap agama. Ya. Yang pertama itu skeptis. Jadi anak muda itu kalau menerima sesuatu itu tidak semudah orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang dulu itu misalkan ada suatu keyakinan disampaikan menjadi suatu tradisi, itu akan diterima tanpa perlu bertanya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus begitu? Dan dia memang melaksanakan itu dengan penuh keyakinan dan tulus mungkin ya. Tanpa bertanya. Nah, kalau anak muda sekarang itu nggak bisa Mas Miko. Nggak bisa. Kita misalkan ya skeptis itu kan tidak bisa menerima sesuatu penuh dengan keraguan-raguan dan dicocokkan dengan realitas fakta itu ya. Kalau misalkan apa contohnya dah? Misalkan mengapa kita sembahyang harus pakai ada padmasana mungkin atau menggunakan bunga, dupa. Ya itu yang masih oke lah ya, masih bisa diterima ya. Nah, kenapa itu orang Hindu menghormati sapi misalkan? Nah, itu kan mulai skeptis tuh. Ada yang sampai nggak makan sapi gitu kan? Kenapa harus dihormati? Atau hal-hal lain lah Mas Miko, apalah contoh-contohnya adalah yang orang itu skeptis menerima itu semua. Nah, jadi mereka itu harus diberikan penjelasan yang lebih konkret itu. Yang lebih masuk ke realitas, yang dekat dengan dia gitu.
Karena apa? Yang kedua juga karena faktor teknologi ya. Jadi konsumsi kita itu kan banyak. Nggak hanya dari informasi atau pengetahuan terkait agama Hindu. Bahkan kita juga bisa tuh tahu mengenai ajaran-ajaran agama lain dari sosial media. Karena mungkin Muslim atau Katolik yang sering expose mengenai kegiatan keagamaan atau pengetahuan agama. Iya, itu maksudnya Hindu Channel ada. Ini makanya Hindu Channel bagus banget. Makanya harus disupport mah Hindu Channel mah yang selalu menggaungkan gitu. Makanya kan diantara banyak opsi itu, nah salah satunya Hindu Channel kan memberikan warna itu kan, memberikan warna pandangan-pandangan itu udah bagus banget. Nah itu yang perlu untuk terus digaungkan, untuk narasi-narasinya lebih dekat anak Gen Z, sehingga Gen Z itu benar-benar memandang agama Hindu itu bisa nyampe gitu. Ya nggak penuh keskeptisan, keraguan-raguan gitu. Stop dulu mas, stop dulu. Kita disaksikan ini loh sama para dewa. Iya. Ganta ada, Ganesha ada, Siva ada. Iya. Jadi berbicaranya harus benar-benar sesuai dengan ajaran Hindu. Oh siap. Mas, tapi kalau ngomongin keraguan-keraguan umat Hindu, kita dengar-dengar ada sebuah survei yang didapat itu seperti apa yang Mas Ganis ketahui? Oh ya, kalau dari segi literasi ya, nggak dari Kemenak, dari Balitbang Kemenak ya. Itu kemarin sih 2025 itu ada sosialisasi secara nasional ya. Jadi agama Hindu itu mendapat ranking 5 dari literasi kitab suci. Indikatornya itu yang pertama adalah pengetahuan terhadap kitab suci itu sendiri. Yang kedua adalah keseringan atau aktivitas dari pembacaan kitab suci itu sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan membaca kitab suci itu. Nah, Hindu itu nilainya itu di 60,4%. Itu ranking 5. Nomor 1 itu kalau berdasarkan data kemarin, nanti saya share Mas, ada ya. Kristen, Muslim, Katolik, Buddha, Hindu baru Konghucu. Nah, ini kebalik, harusnya Hindu nomor 1 deh. Harusnya. Kan Hindu tertua. Harusnya. Iya, bisa, tapi faktanya faktanya gitu kan. Kita kan SDM tinggi, Mas. Iya. SDM kan sing demen mace ya. SDM tuh sing demen mace, sing demen macenya itu terlalu tinggi gitu. Itu menjadi PR bagi kita. Terutama saya dari Kemenak juga. PR bagi penyuluh, PR bagi lembaga, PR semuanya. Bagi juga generasi Hindu. Iya. Dan para guru. Semuanya kalau ngomong literasi. Makanya saya nggak mau jadi guru, takut dikasih PR seperti ini. Ini sangat berat ini pemirsa. Iya, gitu. Itu. Mas Ganis, tadi ngomongin tentang kitab suci. Kalau kita berbicara kitab suci, ada perlombaan di Hindu. Dharma Gita itu kan, yang UDG, Ucawa Dharma Gita. Itu kan ada pembacaan sloka, palawakya. Mungkin salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa kenapa juga kita juara 5. Karena UDG di daerah, jurinya itu nggak pernah lomba, Mas. Wah. Iya. Ini arahnya kemana dulu nih? Ntar dulu nih. Iya, lanjut. Oh, jurinya nggak pernah lomba. Dia jadi juri. Tapi menjurikan lomba sloka. Yang juara hanya di daerahnya dia gitu loh. Wah, nah, ini kan jujur gak ikut-ikutan yang ini. Gimana tuh? Saya nggak terlalu gini sih kalau masalah ini. Nih, ada salah satu di daerah. Contohnya adalah, udahlah nggak usah jauh-jauh, di Lampung. Di Lampung, di Kabupaten Pringsewu itu ada generasi Hindu yang pernah ikut lomba di provinsi dan di kabupaten, nggak lolos. Tetapi ketika dia ke Jakarta, gila bro, juara 1 nasional. Di Jakarta juara 1 nasional UDG kemarin di Jogja. Apakah keren kan itu kan? Iya keren sih. Nah, berarti ini PR bersama, bukan deh. PR bagi penyelenggara gitu. Jalur langit ya? Jalur langit berarti ya? Iya, bagi yang nggak juara jalur langit gitu. Karena yang diseleksi daerahnya kan. Gitu. Yang nggak tahu sih ini yang tugas siapa, Mas Ganis, mohon maaf ya. Iya. Jadi Mas Ganis nggak akan ke bawah-bawah. Gitu. Jujur belum sedalam itu saya kalau sampai ke sana. Kalau Mas Piko kan udah sedalam itu ya. Ada sisi unik nggak sih Mas yang Mas Ganis itu alami, mungkin tentang percintaan deh gitu. Tentang percintaan. Kalau tadi kan UDG itu saya aja. Percintaan deh, percintaan. Iya. Itulah kalau ngomongin anak muda Hindu lagi Mas ya. Anak muda Hindu itu. Itulah salah satu di luar skeptis terhadap agama gitu ya. Keraguan-raguan itu
Ya, yang kedua itu ini masalah pasangan ini juga problematika. Ya, kalau kita ngomongin salah satu penyebab konversi agama itu paling besar kan dari pernikahan ya. Karena dari pacaran beda agama gitu. Kemudian akhirnya lock out gitu kan. Nah, ini menjadi perlu perhatian khusus. Kalau menurut saya nih ya, saya soalnya merasakan orang-orang di sekitar saya, seusia saya itu yang anggap seradanya kuat nih ya. Seradanya kuat. Dia memang berusaha bertahan di Hindu nih. Tapi susah juga nyari pasangan, Mas. Iya, karena orang dulu itu sama orang sekarang beda. Maksudnya nggak dapat pasangan, yang belum dapat pasangan sekarang itu orang dulu gitu, udah tua enggak, gitu. Gini. Kalau orang dulu nih ya, kalau orang dulu itu pokoknya sing lanang iso Kerja, megawe, sing wedok iso nyambel dadi rabi. Iya kan? Kalau orang Jawa dulu gitu ya. Kalau sekarang enggak. Orang lakinya bisa bekerja, perempuannya bekerja make up, nggak jodoh nih. Sekarang mah susah gitu, harus frekuensi lah, harus nyambung gitu. Ya banyak lah, artinya pertimbangannya itu memang banyak gitu kan. Nah, untuk mempertemukan yang sama-sama nyambung, sedangkan opsi kita itu terbatas gitu kan. Anggaplah yang nggak pernah ikut organisasi perada kayak MHDI gitu ya, mungkin introvert gitu, jarang berkumpul, kan opsinya dikit. Kalau nggak orang satu desa, satu pura, satu kecamatan kan gitu kan. Nah itu kan opsinya terbatas. Nyari orang yang pas itu juga susah. Nah makanya itu perlunya apa namanya ya? Perlunya wadah lah untuk memberikan itu ruang pertemuan ini kepada anak-anak. Ketika sudah ketemu disakitin juga berat juga sih. Susah. Kalau itu beda kasus. Di organisasi ada 5 cewek yang diincer. Yang ini temenan sama ini, yang ini temenan sama ini, semua disakitin. Selesai deh. Selesai udah. Karir sebagai pejantan tangguhnya selesai di Hindu kan gitu. Selesai. Kan gitu. Iya. Nah, yang menarik lagi gini Mas Gandis. Ini apa namanya? Kita sebagai laki-laki yang sering atau mendapat laki-laki dan perempuan ketika mendapatkan pasangan mungkin di SMP sampai dia kuliah itu selalu Muslim Katolik gitu kan. Nah, dapatlah sebuah Hindu, kekasih Hindu. Itu merupakan bentuk hasil harta karun. Iya. Kalau kita yang orang-orang minor yang masa di luar Bali ya, itu memang udah gini banget. Bayangkan udah harta kalau karun. kita nemu harta karun, ketegasan sebagai laki-laki harus seperti apa? Lah kita emang harus jagalah, setia. Iya. Ketika kita sudah jaga, tetap aja lolos Mas. Jadi karena nggak jadi harta karun. Kenapa ditikung atau gimana tuh? Ya ditikung. Kita sudah bahagia loh. Berturut-turut kita dapat Islam Katolik, gitu kan, Kristen. Giliran menemukan harta karun udah berusaha dijaga, ditikung. Tetap aja ditikung. Enggak, yang nikung apa itu? Hindu juga. Iya, Hindu juga. Oh. Berarti memang apa ya? Nah itu karena kita persaingannya juga lumayan. Persaingannya ketat. Iya. Gitu. Yang diincer 1 yang dapetin 5 orang kan gitu kan. Nah, ternyata ketika kita nyerah mendapatkan Hindu, kita akhirnya pacaran atau menikahlah dengan Muslim. Orang Hindu bahagia ketika orang Muslim ditarik ke Hindu. Giliran berarti kan orang Muslimnya berarti kecewa dong orang tuanya. Nah, giliran Hindu yang pergi uring-uringan, wah tidak meneruskan leluhur kan gitu dan lain sebagainya. Nah, yang lebih menyakitkan lagi Mas, ini realita. Tolong tersentuh ya Mas ya. Ini aku menyampaikan realita. Bayangkan Mas, ada orang tua, dia itu Hindu, pawiwahannya itu kan dia nikah beda agama. Pawiwahannya itu Hindu Mas. Pawiwahannya Hindu di lokasi Hindu. Selesai nikah, anak itu dibawalah ke pihak keluarganya si laki-laki atau si perempuan. Balik lagi ternyata sudah jadi Islam. Ternyata sudah jadi keyakinan yang bukan Hindu. Bagaimana perasaan sebagai orang tua? Lah kok gimana ceritanya? Nah, itulah yang sering terjadi di lingkungan. Iya itu. Ini pesan moral bahwa jangan sembarangan ketika mengiyakan dalam sebuah ritual pernikahan ternyata belum selesai di komunikasi dengan keluarga. Akhirnya berdampak pada keyakinan. Betul. Kalau memang tidak siap ya tidak siap. Kalau siap ya siap. Jadi agama manapun ketika kamu sudah ritualnya benar, baik kamu direstui ke Islam ya sudah ke Islam lah. Ke Kristen lah. Ke Hindu lah. Jangan dipermainkan
toh kamu tinggal di situ juga, itu kan berbahaya. Itu. Dampaknya itu kan akan berbahaya. Nah, itu salah satu tantangan sih. Itu memang apa ya? Kembali tantangan Gen Z itu, agama itu mungkin nomor sekian, Mas. Kalau harusnya ya, agama itu kan fundamental ya. Makanya di Pancasila tuh ditaruh nomor 1. Karena itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan prinsip yang kita yakini ini, kan gitu ya. Tapi di kalangan anak muda tuh nggak seperti itu. Itu bisa nomor sekian, Mas. Dia anak muda itu pragmatis. Yang penting saya bisa hidup, punya duit, bisa makan, kumpul sama keluarga happy, kumpul sama teman happy, udah. Itu tantangan bagi kita. Tantangan tuh susah juga untuk. Saya ketemu juga di Bekasi ini, ya, gak usah sebut nama siapa ya. Waktu saya LPDG camp di Hambalang Sentul, saya membaur tuh sama anak-anak muda, ya. Jadi itu memang dari kota Bekasi ada lembaga LPDG menangani untuk pengembangan Dharma Gita. Nah, kita ada kegiatan tuh pelatihan Bhagavad Gita, Dharma Wacana untuk persiapan UDG lah intinya. Ngobrol-ngobrol di kantin. Tanya-tanya, biasalah anak muda kan obrolannya cewek, udah punya pacar apa belum, gamesnya apa. Saya membaur tuh sama anak-anak usianya sekitar 23 tahun lah, udah lulus kuliah, udah kerja. Apa namanya, ngobrol-ngobrol cerita, Bli, manggilnya Bli. Kalau di sini Bli saya dipanggil. Ya. Kalau biasa kan Mas ya, Mas. di sini Bli saya. Karena pakai udeng. Iya, Bli. Apa namanya, saya punya pasangan tuh Muslim sih gitu. Bukan Muslim, tapi orang tua dia menerima saya kok, dan orang tua saya juga menerima, nggak masalahin itu. Kalau nah ketanya kan, terus kedepannya gimana tuh kira-kira, kan itu udah jelas-jelas beda. Saya cerita pengalaman saya, kalau saya beda agama itu susah juga untuk dilanjutkan. Mendingan kita nggak usah buang-buang waktu, cari aja yang sedharma gitu. Lah tapi ya kalau saya sih ya nggak terlalu mikirin itu ya, penting saya nyaman, orang tua saya juga support, orang tua dianya juga support. Gini deh Bli, kalau misalkan saya percaya sama Hindu, tapi saya KTP-nya saya Muslim, tapi saya ke pura, kan boleh juga kan Bli? Wah gitu pertanyaannya Mas, gimana nggak puyeng coba? Kalau saya KTP saya Muslim, tapi saya misalkan saya percaya, tetap saya keyakinan saya tetap Hindu Bli, saya ke pura kan juga nggak masalah kan? Memang saya ke pura harus ikut organisasi, harus ikut banjar kan, enggak kan Bli? Itu kan pribadi saya. Gimana jawabnya Mas? Musyrik. Kita kayaknya apa ya, masuk pura harus ada KTP gini ya. Oh, iya. Harus ada KTP ya. Takutnya nanti kan ke pura. Ya kan kalau KTP-nya Muslim, kalau di ajaran Muslim itu kan ketika kita berhala itu kan patung-patung musyrik itu. Dia enggak ya, dia KTP-nya bina Muslim tapi dia keyakinan Hindu. Nanggung, jadi pemangku sekalian. Makanya anak muda sekarang itu repot, ya, paham. Akhirnya agama itu nomor sekian. Ya. Itu peran Mas Ganis sebagai penyuluh. Iya, itu. Mas Ganis jangan lama-lama. Kita butuh hal-hal yang ini. Mas Ganis ini kalau udah ngomongin agama, anak muda melotot tentang agama sebenarnya. Tapi berusaha kita tutupi kemampuan Mas Ganis. Oke. Gitu kan. Mas Ganis pernah tinggal di Bali, kemudian ada hal-hal unik nggak sih kalau masalah pakaian gitu, Mas? Oh, kalau ya namanya, kalau saya kan orang luar, biasanya kalau di Jawa kan orang sembahyang tuh pakaiannya bebas ya, nggak harus putih gitu. Pernah sih kejadian itu di Pura Jagannatha. Pertama kali itu kuliah. Jagannatha itu di mana ya? Buleleng. Ya. Buleleng. Saya kuliah di Singaraja soalnya, di Bukuturan. Sekolah Hindu? Iya dong. Pantas jadi penyuluh. Hindu Pret nih. Hindu Pret. Waktu itu pertama kali sembahyang di sana, ini pakai gudeng merah, Mas. Gudeng merah, baju merah gitu kan. Kamen barak, mekejang barak nih pokoknya. Semua merah gitu kan, masuk ke pura gitu kan. Pandai. Nggak ngeh gitu, nggak ngeh kalau rulesnya itu di pura itu harus yang pakai baju putih gitu kan, nggak ngeh lah, masuk ke pura. Nah di sana itu ikut ngayah, nuduk canang tuh ya. Jadi habis maturan kan gelombang tuh, saya ngambil canang, membersihkan canang dupa biar orang yang baru datang bisa pakai wadah untuk apa namanya, maturan itulah ya. Pakai baju merah, ditanya sama seratinya, dimarah-marahin tuh pakai bahasa Bali. Saya nggak ngerti bahasa Bali kan. Baru saya ngomong, "Bu, saya orang Jawa, Bu," gitu. "Oh, Masnya orang Jawa. Hindu, Mas." Hindu, Mas, pertanyaannya itu. Padahal saya udah sembayang, saya udah ngayah gitu kan. Hindu artinya mungkin orang-orang Bali itu nggak tahu kalau Hindu itu nggak hanya di Bali gitu kan. Ya banyak juga. Ya pandangannya mereka adalah Hindu itu Bali. Iya, kita orang-orang Jawa itu nak selam nih ya, biasanya kan gitu. Biasanya gitu, padahal ya
di mana-mana kan banyak, Jawa, Lampung, Sulawesi, Kalimantan. Padahal sembahyang itu. Sembahyang. Lo udah pakai bija kok. Harusnya kan tahu bahwa Hindu itu pasti pakai bija di sini. Di sini mungkin pada saat itu Mas Gani taruh bija di mana? Ya udah sama lah, sama. Oke. Itu yang membuat pertanyaannya beda. Kalau aku tuh gini Mas, kemarin itu kan aku 6 bulan kan di Bali lumayan lama. Ketemu dadong ya? Nenek-nenek kan waktu itu di pasar. Karena kok di pasar arah ke pura, tapi kan di bagusnya pura di sana itu ada camp-camp untuk kita jajan makanan gitu loh. Ya kayak UKM itu jalan. Nah di sana padahal kita itu udah pakaian ya memang aku coklat, ininya biru, ininya udeng gini lah yang udah kita berusaha ganteng gitu kan, karena calonnya saya kan orang Bali. Jadi harus gantengnya seperti orang Bali kan gitu. Nah, nggak taunya di sana itu saya dikirain mau kondangan, Mas. Saya mikir bahasa kasarnya saya, gimana sih, Nek? Ini kan mau ke pura. Kondangan di mana? Emang di sini ada hajatan? Saya mikir kayak gitu kan. Nah, nggak taunya saya tanya, orang Hindu itu kalau di Bali sembahyang itu pakai putih-putih. Ini warna coklat, warna biru. Oh, ternyata itu ngayah. Kalau hitam-hitam itu duka. Batik-batik itu kondangan. Oh ya bener. Kenapa nggak saya sekarang bawa amplop sekalian kan gitu. Oh, ternyata orang Bali seperti ini. Oke lah, itu jadi pembelajaran. Pembelajaran akhirnya saya berusaha untuk berbagi rezeki, belilah baju putih-putih. Giliran pakai putih-putih ke Jawa, dikira pemangku. Waduh. Ya itulah Mas ya, perbedaan ginilah ya. Kalau kalau di kita kan biasanya ya udahlah gitu, yang penting pakai udeng, pakai belangkon atau apa gitu. Kalau di Bali kan ya Bali mungkin lebih lah, lebih rapi lah. Artinya baju adatnya kan kalau nggak diposisikan pada fungsi-fungsi tertentu ke pura, ke kondangan, jadi kan nggak memiliki makna tersendiri kan. Ya bagus sih untuk menata itu. Dari situlah saya akhirnya sekarang jadi malas ke pura, Mas. Nah kok gitu? Takut salah. Wah parah. Gitu. Nggak boleh. Tapi kan betara ada di rumah juga. Oh, katanya Tuhan ada di mana-mana. Nah ini bagus sih, pertanyaan yang bagus nih. Coba jelaskan. Nah bagus nih. Kalau Tuhan di mana-mana, kenapa kita harus ke pura? Wiapi wiapaka katanya kan. Kalau saya memang kalau misalkan sembahyang di rumah nih Mas, misalkan pakai pelangkiran, ya kan? Terus saya kusuk nih, apa bedanya dengan di pura? Ya itu kan, satu, gini dah anggap, Mas Miko bisa belajar di mana-mana kan Mas? Iya. Kenapa kuliah Mas Miko? Ya karena saya punya duit. Kalau nggak punya duit nggak kuliah ya? Nggak kuliah kan bayar. Masuk akal, make sense. 35 juta. Iya, oke masih diterima. Kalau enggak saya menghargai program-program lembaga. Oke, siap. Masih diterima. Gini, artinya gini. Paham. Kalau kita bisa belajar di mana-mana, kenapa kita harus sekolah? Itu sama analoginya dengan pura. Ya, kalau kita sembahyang ke mana-mana kenapa harus di pura gitu kan? Sekolah itu adalah memang tempat yang dibuat khusus untuk tempat belajar, berpendidikan. Ada fasilitas yang lengkap di sana. Ada kurikulum yang jelas di sana ya. Begitu pula pura. Pura tempat yang digunakan untuk peribadatan. Tempat yang telah disucikan melalui proses-proses penyucian, betul, pemelaspasan dan lain-lain. Dan kalau kita ke pura, kita mendapatkan tirta Mas di sana, Mas. Itu yang membedakan. Mas Miko bisa mengaturan tirta sendiri, buat sendiri, kan nggak bisa kan? Maka di sana ada juru mangku, ada orang suci yang artinya memimpin upacara tersebut, meminta tirta suci. Kita bisa ninas turta di sana ya. Yang kedua juga, kalau kita sembahyang itu kan sebenarnya penyatuan energi juga ya. Di pura itu, kenapa pura itu selalu dekat dengan alam? Kalau di kota nggak ada alam, dibuat seperti alam, ya kan? Ada pepohonan, rindang. Kenapa nggak pakai atap pura itu, ya kan? Yaitu kita menyatu dengan alam, menyatuan energi. Sehingga kenapa kita harus sembahyang ke pura, sering-sering ke pura? Karena di pura itu memiliki energi yang lebih. Ya, terus kita bisa dapat tirta di sana, nuansanya lebih dapat, ya kan? Kalau urusan masalah mungkin orang yang di pura belum tentu sekusuk yang saya di rumah Mas. Nah itu kembali ke personal kan. Itu kan bukan masalah tempatnya tapi personalnya. Kalau kamu di rumah aja bisa kusuk, di pura pasti ya lebih kusuk kan gitu. Itu sih yang membedakan. Ternyata luar biasa Mas Ganis ya. Padahal saya niatnya bercanda langsung ditanggepin serius. Iya.
Saya langsung rasa bersalah, Mas. Soalnya itu bisa aja ada sekarang malas ke pura soal gara-gara itu. Gara-gara ngomong iya itu. Tuhan di mana-mana kan. Bahaya. Anak-anak bisa malas ke pura. Ya, akhirnya saya terima kasih kepada Mas Ganis sudah menjelaskan kepada saya dan akhirnya saya memutuskan akan ke pura. Berapa tahun sekali? Sama aja dong. Ketika nyepi aja. Saya memutuskan bahwa normalnya kita ya kalau nggak bisa seminggu sekali ya. Ya setiap hari lah. Oke, siap. Dicatat kru ya. Ya, besok tiba-tiba langsung ada yang keraguan menunjuk saya menjadi pemangku. Saat Miko langsung menjadi pemangku. Gitu ya. Miko ini. Jadi gitu. Dapat pawise gitu ya, langsung ditunjuk gitu ya. Terus banyak yang datang. Kenapa? Banyak yang datang minta ada mobil hilang, ada motor hilang, ada orang sakit. Jadi saya kaya. Berarti apa nih? Jawaan. Iya. Kan Jawa kan. Kalau orang Bali kan Balian. Kalau orang Bali Balian. Kalau orang Jawa? Jawaan. Jangan kita buat nanti bahaya. Dukun. Iya. Nah, Mas Ganis, ada enggak sih momen-momen di masa kecil Mas Ganis itu kadangan lupa dengan diri sendiri tetapi itu dilihat unik dan apa ya? Mungkin dari segi pakaian lah gitu. Ada enggak sih, Mas? Menemukan mungkin anak kecil yang pakai udang sampai kuping-kuping gitu misalkan. Oh iya. Tutupan. Kalau kita kan pas nih Mas ya. Gitu. Iya, itu enggak apa-apa, saya suka tuh yang lihat yang gitu-gitu. Maksudnya tuh misalkan ke pura menceng-menceng udengnya anak-anak kecil gitu maksudnya kan. Iya, ya enggak apa-apa. Yang penting tuh kita ini Mas, maksudnya bangga dengan identitas kita. Iya enggak apa-apa sih. Emang kenapa sih kok? Kok tiba-tiba ke sono? Jadi gini Mas, aku punya aku kadang berpikir sebagai umat Hindu, kasihan melihat anak-anak kecil seolah-olah orang tuanya itu tidak mementingkan sebuah pakaian atau fisik yang dia pakai. Ada yang pakai udeng itu karena udeng mungkin separuh jadi, itu kan ukuran yang dipakai oleh orang dewasa. Dipakai jadinya panjang Mas. Kadang itu orang mau ngambil bije tirte itu sambil minum sambil nyedot kainnya gitu. Dia Mas. Dia kayak gitu ya. Kan kasihan, kadang ada yang nyampe kuping. Syukur-syukur nggak nyampe leher Mas. Gitu kan. Nah itu kan kasihan gitu kan. Ada juga yang orang tua itu kan yang mungkin bapak ibu pakai bajunya itu nggak sinkron, bawahnya warna apa, atasnya warna apa kan gitu. Ada juga orang yang sudah sepuh, orang udah tua yang anaknya yang masih muda itu sadar bahwa orang tuaku pakaikan udeng yang bagus, pakaikan belangkon yang bagus, pakaikan sandangan yang bagus gitu loh. Iya. Jangan dibiarin orang tuanya pakai udeng menceng-menceng ke bawah gitu kan. Nah inilah PR-nya menjadikan mungkin PR Mas Gani sebagai penyuluh. Bagaimana sih sandangan yang enak dilihat supaya sebagai umat Hindu itu kelihatan rapihnya gitu loh. Iya. Mohon maaf ya Mas Ganis ya aku enggak ini. Cuman dulu aku pernah ngalamin itu soalnya Mas sama kakekku dibeliin udang menceng-menceng. Ya dulu aku enggak mikir, ternyata ketika aku ngelihat fotoku yang dulu kecil, malu aku mau posting Mas. Oke. Sekelas Hindu channel ya. Dulu kecilnya pakai udang nyampe kuping. Menceng-menceng ya. Kan sama gitu. Kalau menceng-menceng mah saya kecil juga sering gitu kan. Iya, artinya untuk lebih diperhatikannya. Artinya ketika kita mungkin sembahyang ke pura, artinya kita menghadap kepada sosok yang gini, kita juga jagalah. Kita kan main aja kan fashion kita keren gitu kan. Sebenarnya itu posisinya teguran untuk penyuluh. Udah tahu kamu ngelihat ada sandangan yang enggak pas, tolonglah belikan, kasih. Parah sih kalau ini. Kalau ketemu 10 orang satu hari. Ya juga sih. Mikir juga sih. Mau minta Indo Channel nih. Berat boy. Iya. Nah kemudian Mas Gani sebenarnya pola kita sebagai orang umat Hindu beragama kenapa selalu berpandangan yang berbeda menurut Mas Ganis itu gimana sih? Maksudnya antar tokoh, antar guru itu pasti berbeda. Nah contohnya seperti ini yang mungkin Mas aku dapat. Ini aneh sih Mas menurutku. Ada pelajaran kelas SD nih Mas, ada SD, di situ ada mata pelajaran tentang mendikse, orang suci. Iya. Gila bro, lulusan setah aja nggak belajar mendikse. Iya. Dia ngajar anak SD belajar mendikse. Kurikulumnya itu ya? Ya nggak tahu kurikulumnya, aku yang penting dengar dari umat aja dan ada gitu kan. Itu yang kurikulum ya guru-guru lah yang paham. Itu belajar mendikse Mas, bayangkan.
kalau muridnya aja gurunya aja nggak paham, murid anak SD ya, apalagi muridnya. Iya. Kemudian belajar di situ tulisannya tentang sejarah, tetapi di situ dimasukkan tentang lembaga Hindu yaitu PHDI. Sedangkan gurunya itu nggak paham tentang PHDI itu seperti apa. Siapa mas gurunya mas? Ya jangan kasih tahu lah, nanti bahaya. Ini curhatan daerah. Oh gitu ini, mas ya. Nanti kalau dikasih tahu nanti bahaya nanti. Nah, anak kecil suruh menjelaskan tentang PHDI, pertanyaan di bawahnya. Apa yang Anda pahami tentang PHDI? Nggak ada yang ngisi, kosong. Iya. Gurunya bingung ngasih nilainya dong. Ya udah akhirnya gurunya yang ngisi sendiri supaya terjawab, gitu. Iya memang ya nggak pas lah. Itu anak SD diajak ngobrol mendiksain terlalu berat. Yang sederhana aja, yang ringan-ringan aja lah. Itu perlu dikoreksi ya. Itu mungkin kalau itu sampai diajarkan itu antara personal gurunya atau memang kurikulumnya ada materi itu sehingga dia harus menyampaikan itu kan. Kalau kurikulumnya seperti itu ya kacau. Tapi saya nggak tahu ya. Ini faktanya saya belum tahu sih mas. Ini saya menanggapi apa yang disampaikan mas. Kurang percaya mak saya. Percaya. Hindu Channel itu udah percaya. Risetnya udah jelas ini. Siap. Mau saya kasih bukunya. Cari di sana krunya sibuk, nggak usah. Siap. Maksud saya biar nggak saya lempar nih, biar nggak saya yang menyampaikan pernyataan gitu kan. Nah itu artinya itu nggak bener sih. Anak-anak sekarang itu kasih pendekatan yang ringan gitu. Inilah nyanyi-nyanyian yang mengenalkan Tuhan, kemudian aktivitas sehari-hari dari mulai bangun tidur. Kita tuh sebenarnya semua itu ada doa-doanya mas dalam doa sehari-hari, mulai dari bangun tidur, gosok gigi, mandi, makan. Ya itu kan mengenalkan hal itu kan apa ya? Ketika dia membiasakan dengan doa itu kan membawa apa ya? Anak itu kan semakin nyaman dengan Hindu itu sendiri loh. Oh karena setiap aktivitas saya dekat itu, saya penuh dengan perlindungan Tuhan, dengan doa-doa itu aja kalau menurut saya dikatin, dikenalin. Udah Trisandi aja udah bagus ya kalau untuk anak tataran SD. Kalau enggak ya dikasihlah sejarah Hindunya. Iya gitu. Sejarah untuk mengenal Hindu gitu. Kalau udah urusan sejarah PHDI. Nah ya bukan saya sebagai generasi Hindu ya suka dengan PHDI gitu kan. Kok nggak percaya sih mas? Loh percaya kapan nggak percayanya sih? Elah. Nah PHDI itu kan lembaga keumatan kita. Artinya itu bagus sejarah berada di situ. Tapi sejarah yang bisa diterapkan ke sejarah-sejarah kehinduan gitu. Ya di situ PHDI aku bingung adanya kosong mas, nggak diisi. Sejarah PHDI kemudian dan mendikse. Kosong, nggak ada yang ngisi. Iya terlalu berat. Untung aja ini anaknya ini nggak laporan sama orang tuanya. Kalau laporan sama orang tuanya langsung diundang guru dari Bali. Mungkin bisa diundang nabi-nabinya langsung untuk menjelaskan itu kan gitu. Ya jadi, nah kemudian mas ada PR lagi. Kalau menurut Mas Ganis pandangannya seperti apa? Saya ada cerita menarik dari anak-anak Hindu yang lulusan sekolah tinggi agama Hindu. Hindu di Indonesia lah. Oke. Tidak hanya Hindu Jakarta, Lampung, mungkin ada di Bali juga kan gitu. Dia lulus kuliah. Anak ini berangkat dari daerah kuliah, dia belajar di sekolah tinggi agama Hindu, dia ngambil jurusan ilmu komunikasi atau bukan jurusan keagamaannya. Walaupun sekolah agama Hindu. Ketika dia ketika dia lulus, pulang ke daerah, dia nggak bisa tahu semuanya. Masalah Banten, masalah Palawakya, Seloka, Mekidong dan lain sebagainya. Buset, generasi Hindu kita tertekan tentang sebuah tuntutan di daerah. Itu pressure mas. Kita sama-sama lulusan dari ini ya, sekolah tinggi agama Hindu. Saya enggak. Nggak mengakui ya. Nggak mengakui. Bu Yuke bahaya nih Bu Yuke. Itu pressure jujur. Emang iya. Kalau pulang kita dianggap bisa pandai tuh jahitan gitu kan. Paham maknanya gitu ya. Ya kalau jurusannya teologi, filsafat masih oke lah ya. Itu memang yang dipelajarin itu. Mungkin jurusan ada yang PGSD, pariwisata gitu kan, yang dia nggak secara detail mempelajari, tapi dekat dengan itu karena kita sekolah agama Hindu kan, sekolah tinggi agama Hindu. Itu pressure. Ya kita sebagai anak lulusan itu memang kita harus pelajari, tapi ya kita punya kapasitas masing-masing lah, kita nggak semuanya lah mengikuti. Ada yang kuat di upekara, ada yang kuat di filsafat, ada yang kuat di kesenian kan itu.
ya kita mengambil part aja Mas, mau pilih yang mana gitu. Iya, lo kalau saya tuh Majapahit jujur nggak terlalu pandai. Tapi mungkin apa namanya, mungkin di literasi saya sedikit-sedikit suka membaca gitu kan. Mungkin di apa namanya, di sisi lain gitu kan, saya ngegamel-gamel suka ikut-ikutan, suka lah gitu. Walaupun nggak tahu chord kuncinya. Ya tahu lah dikit-dikit Mas. Artinya nggak semua saya kuasain gitu. Iya. Tapi itu penyuluh harus bisa tuh Mas. Iya, penyuluh wajib bisa. Oh itu makanya pressure-nya jadi penyuluh ini lumayan nih. Harus bisa itu. Palawake, tolong Palawake. Lah. Ntar dulu ya. Durasi. Oh durasi. Nah Mas lagi. Mungkin Mas tugasnya Mas Ganis hanya menanggapi. Kemudian Mas Ganis, aku pernah mendapatkan curhatan juga bahwa ini supaya nggak disalahkan saya ya. Pernah dapat curhatan. Iya, nggak usah 3 kali udah denger. Jadi ternyata masing-masing pemangku dan masing-masing pemuput Hindu kita, baik itu Sulinggi, berbeda-beda cara mantra. Kan umat Hindu udah lama sembahyang kan, udah meditasi, kemudian udah trisandia kan gitu kan ya. Ternyata beda-beda mantra kramaning sembah. Oke, ya kan? Om Aditya Siaparam Jyotir, selesai sebentar. Itu masih ada penambahan mantra. Sampai yang orang udah kepedean udah mau selesai kramaning pertama, udah kayak gini, berdiri lagi dia. Kayak gini, berdiri sampai ada yang lagi. Saking lamanya. Iya lagi. Kita udah mau turun tuh ya. Naikin lagi. Itu kan gitu Mas. Iya. Apalagi udah akhirnya anak-anak muda karena dia tahu sembahyangnya rame. Ya kalau sembahyangnya sedikit kan ketahuan kalau nuruninnya cepat. Nah, ini nuruninnya dia lama. Apa namanya? Karena rame dia nuruninnya cepat. Jadi udah Sulinggi atau pemangku itu baru kramaning sembah kedua dia udah selesai. Kalau bisa dia minta tirta sekalian cepat biar cepat pulang dia. Kan gitu. Nah, bagaimana kita mengolah kesabaran ketika ritual? Gitu. Ya. Mas Ganis. Sebenarnya kalau ngomongin etika itu kesulinggian lebih tepat ya untuk menjawab itu ya. Karena mereka yang lebih paham apa perbedaan dari mantra ini. Ya kalau kita ngomongin doa, setiap orang itu kan punya kecenderungan masing-masing ya. Artinya mungkin ada yang suka pada intinya saja, ada yang suka panjang. Kita kan berdoa juga gitu. Berdoa kan sebenarnya ngobrol cuma pakai bahasa Sanskerta gitu kan. Mungkin ada yang tipenya dia pengen berbicara dengan yaitu sedikit panjang atau apa. Saya nggak memiliki kemampuan untuk itu Mas Miko. Tapi realita jujur. Tapi memang faktanya memang berbeda-beda. Setiap pemangku atau gini mantranya beda-beda. Sehingga kita yang biasanya tahu ini udah selesai tiba-tiba ada kelanjutannya. Gitu kan harusnya kan. Apal mantranya sebatas itu kan. Iya, betul. Itu ya, penambahan. Akhirnya karena kita menyelesaikan udah akhirnya kita karena nggak hafal dengan mantra beliau ya kita diem aja. Ada juga yang pakai mantra sendiri. Gitu kan. Om Saraswati Namastubhya Moradekam gitu kan. Melanjutkan diri sendiri gitu. Ada betul. Ya. Gitu. Yang penting jangan pada malas ke pura dengan adanya kejadian itu Mas. Enggak sih. Jangan nanti diinget-inget ini yang muput siapa nih. Kita harus tetap ikuti bagaimanapun beliau adalah orang suci kita harus mengikuti. Ya perbedaan-perbedaan itu ya harus diterima lah. Maaf ya Mas Ganis ya, aku tetap ke pura kok. Oh iya ya. siap. Bahaya nih kalau mau Siko emang. Oke. Nah, tadi sebenarnya ada hal yang menarik Mas Ganis di poin awal itu yang ngomongin tentang percintaan, yang ngomongin pindah agama. Ada juga yang ketika dia menjadi dharmika, ketika orang Hindu narik saudara kita beda keyakinan, itu bisa sukses, bisa berhasil, dia bisa membantu banyak keluarga, dari keluarga baik beda keyakinan dan juga keyakinan Hindunya pun sama. Jadi ada yang sukses seperti itu, tidak seperti yang awal kita bilang bahwa ya, itu ada kan sebuah keberhasilan, ada sebuah kegagalan, ada juga yang berhasil. Ya kalau bisa ya ke Hindu aja sih, nggak usah kemana-mana, biar nggak repot. Iya. Itu maksudnya karena kalau ke Hindu kita sering makan buah. Lungsura. Setiap Kalau kita sembahyang. Di sana nggak pernah ritual, jadi nggak makan. Iya. Jadi kita setiap purnama, tilem, kliwon makan buah terus. Ya kan, makanya kenapa saudara-saudara saya sering datang itu di hari-hari ketika hari upacara.
Ya karena dia sudah tahu tanggal-tanggal di mana ada buah. Makanya diingetin terus ya. Anggur, mangga. Ngincer gitu ya. Iya. Mana mau dia makan tumpeng. Udah kering tumpengnya kan. Iya, kelamaan. Kan gitu. Tipatnya udah kemarin. Gitu. Bisa aja Mas. Okay. Nah, podcast kita lumayan lama dan kita ingin memberikan akhir statement dari Mas Ganis bahwa sebagai anak muda bagaimana kita menjalani sebuah keyakinan di era yang kita tidak seperti orang kita dulu, orang tua kita dulu seperti itu. Bagaimana Mas Ganis, monggo, dengan banyaknya kearifan lokal masing-masing di daerah Kalimantan, Jawa, Sunda, kemudian ada yang baru adalah Tionghoa kan gitu, dan Bali terutama. Silakan Mas. Iya. Oke, konklusinya nih Mas ya, kesimpulannya lah dari kita udah kemana-mana tadi ya. Ya sebagai anak muda kita harus itu dah saya tekankan, bangga menjadi Hindu, udah bangga menjadi Hindu. Identitas kita jaga, ya. Kemudian kita perkuat teman-teman, kita perkuat literasi kita perkuat apa namanya ya, ekonomi kita, pendidikan kita harus memiliki kesadaran akan itu. Kalau kita ngomongin agama-agama lain udah dia sangat memperkuat itu ya, kelembagaan atau mengenai ekonomi, kemudian pendidikan gitu. Kita harus, kalau bisa nih anak muda Hindu itu harus semangat lah berpendidikannya gitu. Jangan putus asa. Saya yakin banyak orang-orang yang memfasilitasi kita. Contohnya di Jakarta ini, di STAH itu rata-rata kan difasilitasi Mas Biko ya. Ada beasiswa, dan sekarang udah banyak perguruan tinggi Hindu di Kalimantan ada, di Jawa Tengah ada, di Bali ada, di Lampung ada. Nah itu udah banyak. Minimal kita sarjana lah. Ya mungkin memang itu tidak mempengaruhi kerjaan ya. Kerjaan kita ya tergantung kita kan. Tapi pola pikir itulah yang kita butuhkan kalau kita mau membangun Hindu jangka panjang. SDM itu nanti akan mempengaruhi. Kemudian dari sisi yaitu kemudian ekonomi, mungkin dari pendidikan yang bagus mempengaruhi ekonomi yang baik juga kan, dari relasi yang baik itu. Jangan takut-takut untuk merantau juga. Saya anak rantauan, Mas Miko juga anak rantauan. Kita berusaha tumbuh di sana dan mungkin nanti pulang bisa berkarya gitu ya. Dan kemudian untuk yang umat Hindu yang di luar Bali lah, di Kalimantan, Jakarta, ya udah bangga aja dengan identitas kita gitu. Nggak apa-apa, mungkin nggak harus pakai udeng, pakai belangkon, silakan lah. Kita itu agama yang moderat kok, bebas kok, nggak yang harus ini, nggak yang harus itu, nggak dogmatis lah. Kita harus tetap bangga menjaga identitas. Buat konten-konten aja ke pura, buat konten. Jadi apa ya, euforia kita itu makin kelihatan loh Mas Miko di TikTok itu. Buat konten. Iya, nggak apa-apa kita ke pura buat konten, Mebanten buat konten. Sekarang tuh kalau saya lihat tuh yang di Jawa itu mulai tampak banyak, orang Bali mulai mengenalkan, oh ternyata di Jawa itu ada Hindu juga, di Kalimantan ada Hindu, karena konten-konten itu kan. Kita kan semakin bangga juga nih kan, di TikTok, di apa gitu, ogoh-ogoh atau apa, semarak itu bagus, nggak apa-apa, kita harus tahu biar orang tuh semakin tahu gitu loh. Semakin kenal, mungkin dia masalah perjodohan juga bisa saling connect kan di sana kan, nggak apa-apa, itu sampaikan aja, siarkan aja gitu. Siar Hindu. Iya. Mas, aku dapat pawisik barusan. Apa? Ternyata ini perlu disampaikan Mas. Ada sebuah kegelisahan umat Hindu, terutama anak-anak muda mungkin yang melihat, karena kita anak muda ya Mas, kita jangan mengatasnamakan orang tua. Enggak, kita versi anak muda nih, ini makanya keresan. Ternyata ini sebenarnya udah closing, tapi karena pawisik saktinya orang Hindu kan gitu Mas, gitu kan. Siap. Dia langsung terespon gitu. Ternyata Mas, ada sebuah kegelisahan umat Hindu ketika di sebuah acara besar, baik itu seminar, baik itu acara-acara suci Hindu, ternyata waktu habis hanya untuk sambutan Mas. Iya. Gitu. Kasihan bagi para pendatang yang menjelaskan orang-orang sambutan. Ketua A, ketua B, menteri A, Banjar A, perwakilan A, materi A, Dharma Wacana B. Berapa jam Mas kita duduk mendengarkan orang-orang sambutan. Mas Ganis mau ikut acara itu? Ya, harusnya dirampingkan lah ya. Tujuan kita kan emang di sana itu kan membakti. Poin-poinnya aja. Justru pembacaan sloka ada nggak di situ? Ya pasti ada. Oh ada. Orang ya, bagus lah. Ya,
Jangan sampai ada yang buat rentetan acara panjang malah pembacaan selokannya nggak ada. Malah banyak sambutan-sambutan doang. Kita pada poin-poinnya lah, ini pura kok. Kalau sambut-sambutannya di acara lain lah, monggo lah. Gitu kan. Memang terkadang memang harus memberikan ruang-ruang tertentu kan. Cukup yang orang luar aja lah, yang orang dalam. Kadang kan orang yang sambutan itu kepedean Mas, bahwa diperhatikan, bahwa ditepuk tangan. Padahal sebenarnya tepuk tangan sambil ayo pulang gitu kan. Udah kelamaan. Kadang lagi sambutannya lama banget. Dan yang paling keras tepuk tangan Mas Igo tuh ya? Saya pada saat itu untung nggak ada di situ. Oh, nggak ada di situ. Oke, siap. Tapi muncul di YouTube Hindu Channel. Lagi ngerekam orang yang ini Mas. Lagi orang yang lama banget sih, gimana sih acara. Iya itulah perlu diperbaiki gitu lah. Ya mungkin ini acara Hindu sih Mas. Ya kalau misalkan nanti saya ditegur, itu yang dimaksud acara mana? Nanti saya kasih tahu. Acaranya apa? Ini acaranya kan gitu. Dan terima kasih, inilah closing bersama dengan Mas Ganis. Generasi anak anak Islam. Iya kan? Framing saya nanti jadi gitu nih Mas, bahaya tuh Mas. Yang penting jangan pindah loh Mas loh. Siap. Ya itu kan hanya nama Ganis saja. Ganis Esa Manura. Oke. Untuk semua anak muda yang kreatif dari Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kuliah di Bali, kembali ke Jawa. Jawa Barat. Jadi ini lumayan loncat. Yang sudah target memiliki pasangan orang Bali. Gitu. Jadi nak Bali kan gitu. Nah, terima kasih Mas Ganis. Thank you Mas Igo ya. ya. Selalu. Kita bisa ketemu lagi. Walaupun sembayang, udengnya tetap ada bunganya. Iya dok. Ya. Walaupun imitasi. Pokoknya terus saksikan Hindu Channel bersama dengan Mas Ganis. Siapa tahu ada waktu-waktu yang tepat ketika bersama Mas Ganis, karena ide ini muncul dari murni keinginan umat Hindu, anak-anak muda untuk banyaknya kegelisahan. Nah, semoga kegelisahan ini menjadi sebuah pembelajaran koreksi kita sebagai umat Hindu untuk lebih baik lagi dalam menata acara, dalam sebuah ritual, kepedulian sebuah pakaian, dan bahkan melihat pandangan bahwa Hindu ada di luar Bali, Hindu hanya ada di Bali. Ini juga menjadi PR. Ya, betul. Ya, semoga kearifan lokal selalu berjalan tanpa ada gesekan apapun. Terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti bersama Mas Ganis. Paramasanti. Om Santi. Sukses semua. Thank you Mas Igo ya. Sehat-sehat. Siap.